Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mempelajari tentang sifat asam basa ya. Jadi untuk mulai pelajaran, kita lihat dulu permasalahan yang akan saya tampilkan ya. Permasalahannya adalah di Danau Maninjau terjadi ribuan ikan petani mati. Identifikasi dulu permasalahan yang tampak di air danau. Coba, silakan. Coba itu apa yang nampak? Airnya kemana? Berubah atau tidak? Berubah, Pak. Nah, berubah jadi apa dia kira perubahannya? Keruh, Pak. Keruh. Kalau yang lainnya apa yang nampak? Coba Eko. Ikannya itu banyak yang mati kok, kayak ada. Ikannya banyak yang mati ya. Nah, kalau Nancy gimana? Udara kemana kita? Udaranya berbau busuk tidak? Agak-agak kecium ya Pak. Oh ya ya. Jadi apa perumusan kita yang akan kita bahas di sini? Silakan dirumuskan. Bagaimana cara untuk merubah air itu jadi tidak bau lagi ya Pak ya? Oh ya ya. Bisa bagaimana cara mengubahnya agar tidak menjadi bau lagi ya? Itu ini berhubungan dengan apa? Iya, dengan sifatnya Bapak. Jadi bagaimana sifat-sifat air ini ya? Silakan berbagi duduk dengan kelompoknya ya. Persiapkan alat dan bahan, masker, sarung tangan, sudah pakai kan? Oke, silakan lakukan. Ini kita lihat yang asamnya nanti ya Bapak ya. Iya, perubahan semua. Sifatnya Pak. Iya, lihat perubahan warna lakmusnya. Iya Bapak, baik. Kita memakai ini Saputra, ada air kapur sirih, ada air jeruk nipis, ada garam dapur, ada air abu, dan juga ada larutan ek ya yang tidak tahu apa dia. Nanti kamu tentukan gimana apanya, bagaimana dia sifatnya. Berarti kita ada 3 larutan ya Pak ya? Pada larutannya bukan 3. Berapa semuanya larutannya? Air garam, air kapur sirih, sama cuka dapur Bapak. Dapur. Air sirih. Air kapur sirih ya. Oke, waktunya habis. Sekarang melaporkan pekerjaannya. Siapa yang bisa duluan? Saya sudah selesai juga nih Pak. Saya juga sudah Pak, ya. Nancy udah Pak? Sudah. Saya sudah. Saya coba ya teman-teman. Dari kelompok saya, kelompok 3, ingin mencoba mempresentasikan hasil percobaan asam basa pada hari ini. Ini Pak, untuk asam cuka ternyata setelah diberikan lakmus merah, dia tetap merah. Kalau lakmus biru ternyata berubah jadi merah Pak. Iya. Jadi kesimpulannya asam cuka ini sifatnya asam. Iya, bagaimana menurut Indah? Benar nggak? Iya, benar. Ya, untuk larutan yang kedua, ini ada air kapur sirih. Nah, saat dimasukkan lakmus merah, jadi biru. Saat lakmus biru, tetap biru, Pak. Ternyata nggak berubah. Jadi air kapur sirih, kesimpulan kami, dia bersifat basa. Bagus. Itu, Pak. Mantap. Ya. Ada lagi? Saya 2 ini dulu ya Pak. Iya, tepuk tangan dulu aplaus untuk Nancy ya telah memberikan jawabannya. Jadi apakah kita perlu menggunakan 2 lakmus atau 1 saja? Hanya kedua-duanya ya Pak ya? Perlu kedua-duanya ya. Perlu kedua-duanya, benar. Bagaimana dengan jeruk nipis? Dengan jeruk nipis ya Pak? Ya, jeruk nipis mana? Ketika kertas lakmus merah dimasukkan ke larutan jeruk nipis, maka dia akan tetap berwarna merah. Kemudian ketika kita mau menggunakan lakmus biru, kita masukkan ke larutan jeruk nipis, maka dia akan berubah menjadi merah. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mami. Betul ya. Apa bedanya sifat larutan asam dengan larutan mineral? Gimana sifat apa bedanya pada lakmus?
Kalau yang bersifat asam itu memerahkan lakmus biru, yang lakmus merah memerahkan lakmus biru, yang lakmus merah akan tetap merah. Jadi hasil akhirnya tetap merah. Kalau yang netral itu lakmus biru akan tetap biru dan lakmus merah tetap merah dan tidak terjadi perubahan warna, Bapak. Ya, mantap. Lalu bagaimana yang sampai X tadi, yang X? Yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui itu bisa diketahui dengan kertas lakmus. Bagaimana perubahan warna lakmus tadi? Lakmus merah bagaimana perubahannya? Jadi merah atau jadi biru? Kami tidak tahu itu, Pak. Jadi merah tadi kan? Iya, Pak, merah, Pak. Merah. Biru dia jadi merah juga kan? Merah juga. Berarti asam ya, Pak ya? Asam, Tidak bisa Pak. ditebak? Tidak bisa ditebak? Udah bisa, Bapak. Udah Apa? bisa, Bapak. Asam, Bapak. Sifatnya asam. Mantap. Berarti sampel yang tidak diketahui tadi bersifat asam. Apa alasannya? Karena hasil akhirnya lakmusnya warnanya merah, Bapak. Lakmus Kalau apa? dicukupi kan nggak boleh. Lakmus birunya Lakmus berubah apa jadi yang merah. Lakmus Lakmus merah. birunya berubah jadi merah. Lakmus biru berubah jadi merah, yang merah tetap merah tadi Bapak pada larutan ya, jadi kalau warna lakmusnya yang merah jadi merah, kemudian yang biru tetap merah, yang biru jadi merah berarti dia asam. Jadi ini bisa kita aplikasikan untuk sampel-sampel larutan lainnya. Mungkin apa contohnya? Nah, misalnya kamu punya sampo kan? Sampo kadang-kadang rambut kita itu tidak tahan terhadap asam. Bagaimana mengatasinya? Tentu harus kita coba dulu bagaimana sifat asamnya. Jadi bisa diuji pakai kertas lakmus. Dengan Heti, jangan dicicipi ya Heti. Tapi sering kalau mandi itu tercicip. Bapak ya? Rasanya apa, Heti? Pahit, Rasanya. kalau itu basah itu pahit. Kalau Di jeruk rumah bisa nggak ada lakmus, Pak. Gimana Pak caranya, Pak? gimana? Apa itu? Di rumah nggak ada lakmus. Kalau nguji sampo saya gimana, Pak? Nah, ini ada pertanyaan mantap. Kalau di rumah tidak ada lakmus, bagaimana cara mengujinya? Siapa yang bisa? Beli dong, Eko Pakai beli dong, indikator Eko. alami, Pak. Oh iya, pakai indikator alami. Ya, mantap. Apa saja yang syarat yang indikator alami bisa kita pakai? Ya Marni, baca ada jawabnya Marni. Harus Endah alami, biasanya Pak. rajin baca. Nah, jadi kalau indikator alami Pakai itu kunyit kita bisa nggak, pilih. Pak? Pakai kunyit, Pak. Pakai kunyit kan? Pakai kunyit, apa lagi? Pakai bunga kembang sepatu bisa Bunga Pak. kembang sepatu bisa. Kol, Pak. Bunga Wortel, mawar. wortel bisa nggak, ini Pak? kan? Wortel bisa Wortel nggak? Bunga mawar. pokoknya ya yang berubah warnanya terhadap asam atau terhadap basa itu bisa kita jadikan ya. Tetapi saat ini kita belum melakukan itu. Nanti kita akan membuat indikator alami pada pertemuan berikutnya. Kamu hebat sekali ya, bisa meninjau pelajaran untuk berikutnya. Jadi terima kasih kepada Eko Udah baca dan modul, kawan-kawannya Pak. telah semangat dan mempunyai pemikiran jauh ke depan. Saya bangga sekali dengan kalian semua. Ada lagi yang bisa kita apakan? Kesimpulan pelajaran kita hari gimana? Siapa bisa membacakan kesimpulannya? Ria pintar itu Bapak. Coba Ria, Saya, Nah ini dia, silakan Ria. Oke kesimpulannya Bapak, saya coba menyimpulkan pelajaran hari ini ya Pak. Jadi Iya. kalau asam itu kertas lakmus merah akan tetap merah dan lakmus biru akan berubah menjadi merah. Iya. Kemudian kalau basa, larutan itu bersifat basa, jika dimasukkan dengan kertas lakmus biru, dia akan tetap biru. Dan kalau lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru, Bapak. Gitu, Bapak. Benar nggak, Pak? Benar, Eko? Benar, Pak. Betul. Iya. Kalau Eti gimana? Benar, Pak. Benar ya. Jadi sudah bisa. Benar, Pak. Ya itu, Pak. Bahwa kalau asam larutannya maka lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah. Kalau dia basah, lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Kalau dia netral,
tidak mengubah warna lakmus. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Kemudian kita lakukan sedikit evaluasi ya. Silakan di ini kita lakukan tes sebentar ya. Silakan dikerjakan pada kertas lembar saja. Baik, Pak. Oke, Bapak. Berapa lama waktunya, Pak? 5 menitnya cukup. Disilang saja ya Pak ya. Ya, disilang saja. Disilang saja. Oke, silakan dikumpul. Ya, Pak. Satu lagi soalnya, Pak, yang belum, Pak. Ya, oke. Satu dulu sebentar. Coba kita pakai cara ya. Udah, Pak, udah selesai. Oh, mantap itu ya. Nah, demikian anak semuanya ya. Hasil penilaian harian kita hari ini. Semua kamu dapat menjawab dengan benar, nilainya 100. Tetapi ada satu. Ada satu ya. Siti Eko dapat 99. Sedikit saja. Ya. Mudah-mudahan ini dapat lebih hati-hati lagi Eko ya. Sedikit hampir sedikit satu angin aja. Selamat untuk kamu semuanya, berarti kamu sudah paham dengan pelajaran hari ini ya. Kemudian kita lakukan refleksi ya, bagaimana tentang pelaksanaan, apakah kamu menyenanginya, kalau senangnya apa alasannya, kalau dia kurang senang apa juga alasannya, dan apa yang harus kita tingkatkan untuk pelajaran kita hari ini. Silakan minta pendapatnya dulu sama Indah dulu ya. Saya Pak, senang Pak, jadi tahu sifat-sifat larutan asam. Tapi boleh kan Pak, nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat sungai yang ada belerangnya itu ya Pak? Oh bisa, pokoknya bisa kita atur tuh ya. Saya penasaran karena memang lebih penasaran airnya kok bisa mematikan ikan itu. Mau saya ukur tadi Pak, tapi karena masih corona nggak boleh jalan-jalan. Iya, jadi kita kalau sekarang kita ke sana tuh agak berbahaya ya. Agak berbahaya, kita tunggu dulu suasana agak aman ya. Kemudian yang lainnya dari Eko gimana? Ya Pak, kalau pembelajaran kita menarik Pak, karena dengan lakmus tadi ternyata kita bisa tahu jeruk itu sifatnya asam tadi kan gitu Pak. Kapur sirih jadinya itu sifatnya basah gitu Pak. Oh iya, terima kasih Eko ya. Nah, tadi kan yang positifnya, sekarang yang mesti kita tingkatkan. Sekarang saya minta kepada Ria dulu. Nah, Ria, apa yang perlu kita tingkatkan untuk pelajaran kita hari ini? Apa ya Pak? Saya Pak. Silakan. Nancy. Berdasarkan pengalaman saya hari ini, karena semalam saya nggak baca buku, baru tadi bacanya, jadi saya kurang memahami betul Pak. Mungkin kedepannya saya inilah Pak, nanti akan belajar lebih giat lagi. Jadi sebelum pembelajaran malamnya saya baca buku dulu, minimal seperti itu ya Pak. Jadi saya lebih siap mengikuti pembelajaran Bapak. Oh iya betul tuh Nancy. Karena kalau untuk melakukan praktikum, memang kita harus membaca dulu. Jadi tahu apa prosedur kerjanya, bagaimana safety-nya. Karena di labor kalau larutannya berbahaya, nanti akan membahayakan keselamatan kita. Makanya perlu persiapkan alat dan bahan yang dengan baik, safety-nya juga baik, kemudian apa yang harus kita lakukan, prosedur kerjanya bagaimana, itu harus dipersiapkan. Nah, jadi terima kasih karena Nancy juga sudah tahu apa yang mesti diperbaiki. Terima kasih ya. Yang lain gimana? Coba Heti, saya minta Heti dulu pendapatnya gimana? Sama Pak, tadi ada satu soal tadi yang tidak bisa jawab, kurang membaca. Ya, tentang apa tuh? Tadi yang label X tadi Pak. Oh, label X tuh. Rupanya sifatnya asam ya Pak ya. Tadi kurang membaca hetinya Pak. Iya. Yang perlu lagi ditingkatkan untuk heti Bapak dan juga teman-teman yang lainnya. Iya. Nah, kalau kita ingin menguji satu larutan yang tidak diketahui, apa kuncinya yang kita perhatikan pada lakmus? Apanya kita lihat? Indikatornya tadi Bapak. Ya, pada indikator itu apanya? Bagian apanya? Bagian warna akhirnya. Perubahan warnanya, apakah dia berubah atau tidak kan? Itu saja. Apapun larutan yang akan kita uji dengan lakmus, kita tetap
perhatikan perubahan warna saja, tidak ada yang sulit di dunia ini ya. Iya, Pak. Ya, saya kira itu ya. Kalau begitu, Eko, mana? Siapkan dulu untuk kita ya. Baik Pak, teman-teman, mari sebelum kita akhiri kita berdoa supaya kita selamat sampai rumah masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Oke, silakan istirahat.